Tulisannya
kulli hayawan fiha, dan setiap bahagian binatang-binatang padanya, min thairin, daripada burung, wa wahsyin, dan binatang-binatang liar, wa jami'il hasyarat, berdawab, dan semua binatang serangga dan semua binatang yang melata. Semua binatang-binatang itu, baik burung, binatang liar, binatang yang melata, baik serangga, ternyata pada titik hujan itu ada ngaran-ngaran mereka di sana. Nah, ini yang disebut dengan rezeki itu pada orang. Kenapa? Karena pada rezeki itu ngaran kita ada, ditulis oleh Allah. Apabila ngaran kita ada di rezeki di situ, maka kitalah ampunnya rezeki itu. Nah, jadi kada ada gamparan Allah menciptakan daripada alam semesta ini penuh dengan hikmah bagi orang-orang yang akun memikirkan dan orang-orang yang sukanya bertafakkur. Maktubun ala jalal biqatil ilahi, tertulis atas tetesan air itu dengan tulisan ketuhanan. Nah, cuma tulisannya itu dengan tulisan ketuhanan. Hanya orang-orang yang dikhususkan oleh Allah yang mengetahui semua itu, karena tulisannya dengan tulisan ketuhanan. La yudraku bil basaril zahir, maka tiada tetesan itu bisa diketahui dan dilihat dengan mata yang zahir. Kadang-kadang dilihat dengan mata dua mata kita ini, karena itu adalah tulisan ketuhanan. Nah, jadi tetesan itu ada tulisan nama-nama yang mendapat rezeki hujan itu. Nah, jadi hujan yang turun ke permukaan bumi itu seluruhnya ada ngaran-ngaran kita. Apabila ngarannya dititik di situ ngaran kita, maka itulah rezeki kita. Jadi makin banyak titiknya, makin banyak ngaran kita di situ, makin banyak dapat rezeki sih, titikan banyak tadi. Sama juga rezeki, duit, nah itu ada ngaran kita di situ. Si anu jadi dapat intan dan bulan, ngarannya ada di intan situ, rezekinya. Ada kawanan digitulasi. Kalau orang mengambil kita ada bahwa tulisan namanya di situ ada. Anda rezekul ad-daudati, bahwasanya tepisan ini rezeki ampunnya ular. Ada situ tulisannya. Walaupun tepisan itu berada di atas gunung, fi nahiyatil jabal, di atas gunung yang tinggi. Alamnya itu adalah rezeki si ular tadi. Ada sebab-sebabnya sehingga ulang tadi sampai ke atas sana. Jalan-jalan empat di Malakanya ulang tadi, empat di baju kawan kan sampai ke atas gunung. Ternyata di gunung di situ ada bina berombak sedikit, air hujan, tahan banyak di situ, minumnya di situ. Nah, itulah kekuasaan Allah. Nah, ngarang-ngarangnya di situ ada rezekinya sampai ke atas gunung ulang. Ini beserta apa yang ada pada terjadinya, isi yang keras daripada air yang halus. Wa fi tanatir zaluji, dan pada bertaburnya salju-salju. Al-qafil mandufi, seperti kapas yang tersebar. Minal ajaibil lati la tuhsa, daripada keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang tiada terhingga. Kullu dzalika fadlu minal jabbaril qadir, seluruhnya itu ujar Imam Ghazali merupakan karunia daripada Allah yang bersifat Jabbar, Allah yang bersifat Qadir, yang Maha Kuasa. Nah, seluruhnya itu karunia Allah, seluruhnya itu kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Nyaman kalau naganya haus benar, makan kita sambil minum nyaman benar. Kadang-kadang asal pulang sudah kopi,
Ujar Tuhan di sini kuburnya, situlah kuburnya. Kenapa? Karena sebab hujan itu tunduk di bawah paksaan Allah, tunduk di bawah paksaan Allah. Ada kau indahnya. Hujan Tuhan kubur hujan. Hujan Tuhan kada seharianan mendongkan hujan hari. Karena ini taat kepada Allah di bawah paksaan Allah. Ya kadang-kadang kita rajin wajib maunya hari kan hujan. Memang Allah sudah menghendaki seperti itu, hujan Tuhan kan hujan. Karena ini taat di bawah paksaan Allah. Malihat minal khalqi syirkun, yang tiada ada bagi seorang dari makhluk bersekutu padanya. Jadi Tuhan itu ada bersekutu, maka oleh sebab itu Allah kada berisi kawan, maka Allah sekehendak Allah jadinya mudah dan nyaman. Hujannya Tuhan, hujan hari. Kenapa kada ada kawan yang sehebat Allah? Hujan Tuhan panas. Hujan Tuhan hanya suki. Hujan Tuhan hanya gering. Nah seandainya ada kawan, bisa bedain, kada sama. Karena kawan ini kada sama, pasti sudah kehendakinya kayak ini, kehendakinya kayak ini, kada sama. Nah tapi punya Allah ini kada berisi kawan, lalu Allah ini mudah memaksa. Keringnya Tuhan. Minum obat selisma sedikit, kada mampan 2 biji, kada mampan hantam 3 biji, muak, kada tahan baliknya. Nah kada tahu ujar Tuhan, kada ambil, selesai. Karena obat itu di bawah paksaan Allah, di bawah paksaan Allah. Nah, jadi ya kita rajin tuh. Panas hari timbul hujan. Nah, timbul hujan maka banyak sudah melambung dari hujan hari. Kenapa? Jawabannya tidak lain, Allah kada berisi kawan. Seandainya Allah berisi kawan ini bisa kasihannya Tuhan kasihan. Tidak usah dihujankan kasihannya. Nah bisa kehendaknya kada sama. Nah oleh sebab itu lantaran Allah ini sorangan, maka apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Apa yang dikehendaki Allah terjadi. Ada sesuatu yang bisa menahan daripada kehendak Allah. Wala madkhalun, dan tiada ada tempat masuk mengurus kepada Tuhan. Dada kalau kau ada nang urus supaya nang musuti supaya Tuhan kita ini nang asalnya hujan menjadikan hujan, atau hujan juga dipindahkan ke lain, ada apa? Tuhan itu kada tahu dimusuti, kada tahu bisa-bisa ujar Tuhan hujan selesai, ujar Tuhan mati selesai, kada tahu ditahan-tahan. Bagaimana kita supaya jangan mati nih, bawa ke rumah sakit, malah di rumah sakit malaikat Azrail menunggu. Anda sedar aja mati di rumah sakit, aja kada apa-apa, aku menunggu sudah di rumah sakit. Pas sampai ke rumah sakit meninggal, banyak orang yang itu di tengah jalan meninggal begitu mau ke rumah sakit. Malaikat kamu di tengah jalan aja sudah cabutnya tengah jalan. Iya tak salah ke rumah sakit, orang meninggal dunia sudah. Kenapa? Karena Allah itu berkehendak, dan kehendak Allah hanya satu. Karena kalau bisa-bisai, bangun kita kalau bisa jadi bisa-bisai, bangun kita bisa aja ubah pemikiran. Oh asal kawannya sebaiknya bisa aja kita ubah. Melamun Tuhan ada pernah bisa berubah, ada pernah bisa-bisai. Apabila Tuhan berkehendak ini selesai. Balaisa lil mu'minin min khalqihi, bahkan tiada dari orang mukmin daripada makhluknya illa al-istighanati wal khudu'i tahta jalalihi
tunduk di bawah kehendak dan keagungan Allah. Baik karena kita hakun atau kita tidak hakun, tetap apabila Tuhan berkehendak maka terjadi. Kan kita rancang bisa ada hakun nanti garing, kita bisa ada hakun, tetap dipaksa Tuhan karena kita di bawah paksaan Tuhan. Tetap kehendak Allah menjadi garing. Itu ada awal itu Allah. Karena puji Tuhan apa nama kehendaki senang keikam adakah tetap terjadi apa nama kehendaki Allah. Itu keyakinan kita di dalam hati, keyakinan berisi keyakinan bahwasanya kehendak Allah lah yang jadi itu. Keyakinan apabila ada seperti itu keyakinannya syirik jadinya rusak tauhidnya. Waladil umyan, dan tiadalah bagi orang-orang yang buta, al-jahilin, orang-orang yang ingkar, ilal jahlu, melainkan kejahilan, bikaifiyatihi, dengan caranya, waradudunun, dan meramal sangka-sangkaan, bidikri sababihi, dengan menyebutkan sebab-sebabnya, wa illatihi, dan alasan-alasannya. Nah, orang-orang yang buta, orang-orang yang jahil, orang-orang yang ingkar, mereka itu memandang hujan itu dengan cara-caranya. Mereka marah-marah dan menyangka-nyangka dengan menyebutkan sebab-sebabnya dan alasan-alasannya. Ia berpegang kepada situ. Ini orang yang jahil, orang yang tidak kenal dengan Allah. Hujan-hujannya ini sebabnya. Dan ia meyakinakan itu Allah ada daya, Tuhan ada daya, itu urusannya. Makanya mendung, pak hujan mendung, dasar mendung juga namun hujan datang. Sebabnya ini. Nah itu sangkaan orang-orang yang jahil dari Imam Ghazali. Fayaqulul jahilul maghrur, maka mengata oleh orang yang jahil yang tertipu. Innama yanzilul ma, sesungguhnya turun air. Jadi jadinya sesungguhnya air itu turun dari langit. Li'annahu saqilun bitab'ihi, air hujannya jadi turun karena beratnya. Air hujan itu jadi turun yang berat. Itu ini sebabnya. Ada kita ada. Seberat apapun air hujan awan yang ada di atas sana, apabila Allah pada menghendaki hilang awannya, itu keyakinan kita. Kan itu rancang terjadi mendung ada anak hujan timbul cerah karena kuatnya si awan tadi. Nabuan yang jahil-jahil ininya ada percaya ke situ. Apabila ada awan dan itu akan menunggu hujan, sebabnya berat. Tiap-tiap yang beratnya sesuatu yang akan menunggu ke bawah, sesuatu yang di atas menunggu ke bawah, itu sudah jadi tabiatnya. Dan itu adalah merupakan keyakinan kami. Nah ini orang-orang jahil, orang-orang yang buta mata hati mereka. Ini perkataan orang-orang yang bodoh. Wa inna ma hadza sababun nuzuli, dan bahwasanya inilah sebab turunnya
Apabila Tuhan kada berkehendak kada jadi. Nah, bukannya kada seperti itu. Hingga dapat lahu yang terbuka baginya. Wa yafrahu biha dan dia gembira dengan sebabnya itu ma'rifah. Nah, mereka menyangka mereka itu sudah terbuka hati. Karena mereka diberi Tuhan kehebatan kecerdasan. Nabi nafas terus. Nabi kehendaki mereka jarang salah. Lau qila lahu makna tabi'i, dan jika ditanya baginya orang yang bodoh itu apa arti tabiat itu. Wa man ladzi khalaqahu, dan siapa yang menciptakan tabiat itu. Seandainya ditakuni ujar Imam Ghazali, apa yang disebut dengan tabiat? Dan siapa yang menciptakan tabiat itu? Wa man ladzi khalaqal ma'a alladzi taqulu, dan siapakah yang menciptakan air yang tabiatnya adalah berat? Ya takuni, siapa yang menciptakan air, dan air itu kebiasaannya tabiatnya berat, apabila banyak di atas. Wa man ladzi raqal ma'ul mawsubu, dan siapa yang menaikkan air yang dituangkan biasa pilih saja pada bawah-bawah pohon. Ayo siapa? Ila a'alil aqsan, ke atas dahan pohon. Nah, seandainya orang-orang yang kafir, yang pintar-pintar tetapi bodoh, jadi Ghazali tak punya itu tangan sebenarnya. Ayo, air pohon tenang. Pohon itu banyu dari bawah naik ke atas, menyerap dari air naik ke atas. Ayo siapa yang menaikkan ke atas? Siapa yang mengisap banyu sehingga naik ke atas, sehingga banyu itu berjalan di urat-urat pohon, sehingga banyu itu mengalir di urat-urat daun pohon sehingga sampai ke atas, lalu pohonnya menjadi subur dan baik. Kenapa? Karena inya di dalam awaknya itu mengalir air. Tunggal di kita tidak merasa ke atas. Yang ujar Tuhannya adalah anu nio itu menghadap mematiinya malam benar, dilubangi di bawahnya, ditumpahi ubat kayu. Karena ubat kayu itu merasap ke atas, lalu akhirnya jatuh pohon tadi dan akhirnya mati. Siapa yang menaikkan ubat tadi? Jadi Imam Ghazali tak ini bukan yang bodoh-bodoh yang biar pintar tadi. Bukannya kalau menjawab jadi Ghazali tentang ini kayak itu. Manusia, ayo awalan manusia masuk orang yang menaikkan ke atas jalan pohon apa ya? Apa masuk apa? Tentu Allah yang maha perkasa, yang maha hebat, yang maha tahu semua itu. Masa punya kembali kita air tadi naik ke atas daun sampai ke pucuk daun, dia naik melalui daripada lubang-lubang kuat daun itu. Tawa ini berjalan dari situ naik ke atas. Nah itulah kebesaran Allah. Wa huwa sabil bi sedangkan air berat menurut tabiatnya. Fa kaifa hawa ila asfali, maka bagaimana dia telah turun ke bawah itu? Bagaimana ia turun ke bawah? Hujan tadi kemudian naik ke atas, tumartafa ila fawqa, kemudian naik air tadi ke atas pohon sedikit demi sedikit. Kan asalnya air hujan itu menurut turun ke bawah bumi, naik ke atas pelanginya. Bajunya tadi melalui urat-urat daripada tumbuh-tumbuhan tadi. Tidak boleh tajawab bil asjar say'an fa say'an, di dalam lubang-lubang pohon sedikit demi sedikit. Bayu tadi naik daripada lubang-lubang pohon sedikit demi sedikit menjadi Imam Ghazali. Ada mau kayaknya apabila banyak nakinya panas, memberi kita naik merasa sampai ke atas. Bihaitsu la yuwasa, kira-kira dia dapat pilihan. Ayo siapa semua melihat atap daun itu ada lagunya.
Tetapi ternyata air itu naik ke atas, sedikit demi sedikit naik ke atas. Nah, inilah Imam Ghazali situ membahas masalah air hujan, yang ternyata di situ terdapat keajaiban yang sangat luar biasa. Namun kita matianlah kebanyakan banjir, sedikit banyak kehausan, itu luar biasa air tadi. Hatta tantashira, sehingga tersebar air itu fi jami' atrafil awraq, pada semua sisi daun-daun. Wa yaghadda kullu juz'in min kulli waraqah, lalu memberi makan tiap-tiap bahagian daripada tiap-tiap daun. Mengalirnya, saling beri memberi. Wa yajri ilaiha fi tajawufi uruqi sya'rabatin sighar, dan mengalir kepadanya dalam lubang-lubang urat daun yang seperti rambut lagi kecil. Daun itu kalau ada kelihatan aja urat-uratnya di dalam jalan situ, banyaknya mengalir. Yarwi minhul uruq alladhi huwa aslul waraqah, dan memberi minum daripadanya oleh urat yang dia urat itu asal daripada daun. Jadi urat itu asalnya memang daun, dan urat-urat daun itu tempat jalannya air. Nah, di situ air mengalir di urat-urat daun tadi, sehingga hidup itu pohon tadi. Kemudian tasyiru min dzalika al-uruqil kabir al-mamdudi fi kulli waraqah uruqun sighar, kemudian tersebar daripada yang demikian itu urat-urat yang besar yang memanjang pada sepanjang daun, yang berkembang urat-urat kecil. Ada kalau rajin terlihat kita tak kenal urat-uratnya, ada juga terlihat fitnah halus, fitnah memanjang rajin urat-uratnya. Sama aja pohon-pohon yang lain itu banyak masuknya ke matang bawah naik ke atas, itu kita pikir akan kerasnya. Batang pohon kelapa niuruna kerasnya meresap banyak jalan situ, banyak jalan bawah akar naik ke atas. Pohon tetapi kerasnya kalau ada banyak meresap, ikayat aja bisa mantul aja. Kalau aja banyak masuk mengalir daripada dalam pohon tadi. Nah, itu keajaiban air yang diciptakan oleh Allah. Sekeras apapun pohon, banyak awak masuk dan meresap. Kayak panjang kerasnya pohon itu karena sesuatu yang hidup, lain sesuatu yang mati. Karena air ini yang berfungsi kepada sesuatu yang hidup. Betul. Nah, itu batu itu kalau merasap ke dalam batu, karena batu itu benda mati. Kayu itu kan benda hidup, bunyinya kan ditapang. Mau ditapang ini bisa aja merasap. Bilanya kayunya tadi bina jepuk-jepuk sudah, atau direndam kalawasan bisa aja rasanya. Bagaimana kabir namun, maka seolah-olahnya urat-urat yang besar itu seperti sungai. Seandainya daun itu diandaki apa namanya kaca pembesar, melihat pakai kaca pembesar, pas sungai yang mengalir di dalam daun tadi, itu ibaratnya lah. Ibaratnya seandainya ambil kaca pembesar lalu diperlihatkan oleh Allah, nah pas benar di dalam daun itu sungai yang mengalir. Kaca pembesar ini karang-karang halus saja benar-benar berisnya. Mansya'a minhu jidawal, yang bercabang daripadanya urat-urat yang besar oleh anak-anak sungai. Umumnya syurutuma yang sya'abu minal jidawli sawq wa asghar minha, kemudian bercabang daripada anak-anak sungai itu jalan air yang lebih kecil daripadanya. Jadi ada sungai-sungai yang halus di dalam daun tadi. Kemudian tasyiru minha hukuku
bidadari diperdapati pandangan mata hatta tambasiqa sehingga terhampar dia di jami' ardi warqa pada semua lintangan daun. Fayasirul ma'u fi adwafiha, maka air pada lubangnya itu sampai ila sa'iri ajza'il warqa kepada bahagian-bahagian daun. Liyaqdiyaha untuk memberi makan kepadanya, wa yanmiyaha dan mengembangkannya, membesarkannya, wa yuzayyinaha dan menghiasinya. Nah, jadi air tadi mengalir ke dalam pohon tadi untuk menyebarkan makanan dan supaya mengembangkan, membesarnya itu pohon, dan supaya pohon tadi menjadi satu perhiasan yang bagus. Ya Allah, pisang rajin hanya kalau kita lihat makan jauh bagus benar, karena daunnya bukan olahan kayak itu, seakan-akan itu satu perhiasan yang sangat bagus, rapi olahan Tuhan. Namun kita misalnya menggambar pisang, apa bagusnya ya gambaran ini, nah itu merupakan satu perhiasan namanya. Nah, jadi air tadi masuk ke dalam pohon, lalu pohon tadi menjadi satu perhiasan. Kenapa? Karena dihiasi oleh Allah dengan daun-daun yang sangat rapi, yang sangat bagus. Dan mengekalkan kelembutannya dan kehijauannya. Dan dikatakan Tuhan daun itu lembut, nyaman, dijaga lincah. Biar menjadi daun pisang lincah benar, lembut. Daun asam lembut dengan dijaga. Kalau daunnya sudah mengkaring, hijau, kehijauannya itu dikekalkan oleh Allah dari inya hidup sampai inya mati. Pohon itu hijau daunnya, kecuali inya buah sudah mati, sudah ada perubahannya jadi kelaras, itu hanya ada perubahan. Selamanya inya hidup dan daunnya itu masih belum menjadi kelaras pisang, hijau dikatakan oleh Allah, hijau daunnya. Wakadzalika ila sayyidi ajza'il mawaqi, dan seperti yang demikian pula ujar Imam Ghazali, semua bagian buah-buahan, semua bagian buah-buahan pada jauh seperti itu ujar Imam Ghazali. Panjang mungkin sesuai itu. Kemudian Ahmad bin Abdurrahman As-Sakhafi, seorang wali Allah Ta'ala namanya Ahmad bin Abdurrahman As-Sakhafi, annahu shalla bi jama'atin ila qabri Nabi. Karena masjid yaitu beliau sembahyang berjamaah di sisi kubur Nabi Hud. Kubur Nabi Hud lah, ada orang yang rajin ziarah 3 tempat saja, termasuk kubur Nabi Hud ke Mesir, ziarah Hadramaut Karim, awal kubur Nabi Hud. Fatarakan alaihi ba'dul fuqaha fi qalbihi, maka beriktiraf oleh seorang alim faqih di dalam hatinya. Sidin harapan sembahyang di kubur Nabi Hud. Lalu ada orang yang sangat alim fikih mengiktiraf kawan sidin alim fikih maka wali. Dan diiktiraf ini adalah wali. Jadi kita tahu kita mengiktiraf wali ini kan, mengiktiraf itu artinya berprasangka ada baik lawan wali. Kenapa wali itu tak itu? Kenapa wali itu tak itu? Nah itu namanya mengiktiraf. Nama iktiraf kan beri pada wali bacaan lebih bagus. Sidin itu masuk kepada orang wali. Bacaannya lebih bagus, baca kebiasaan lebih bagus, baca ayat atau bentar, tapi orang wali apa itu jadi bacaannya lebih bagus. Nah itu namanya mengiktiraf. Wali apa itu dia
anak murid Sidin maka bos benar kebun kabayan ada desa tapi dari makan Sidin datang kawitan Sidin melihat anak bos semua Abdul Qadir ini kalau benar Sidin makan nyamannya kencangnya makan anakku maka bos benar kasih makanan mengiktirat lawan si wali. Jadi ujar si Abdul Qadir ini dipanggil si ibunya tadi. Naikkan ke sini si Hayati. Lihat itu pulang-pulang dan harus makan. Di kiau Sidin hidup pulang-pulangnya menjadi ayam. Nah di sini pun anak ikam kayaknya bisa dan kayak aku ini kesar ini kencang makan sekencang-kencangnya. Orang wali sudah ditanya wali, ini Sidin pun anak pian kayaknya bisa dan kayak aku ini. Silahkan makan sekencang-kencangnya. Baru sekarang dimakan habis sekarang pulang sisa makan habis sekarang pulang namun kayak bisa kayak itu dia sedikit aja makan segencang-gencangnya. Nah, orang wali habis duit dipakulang lamari habis duit dipakulang lamari. Nah ini orang pada tahu hewan sudah lalu pakar mengetahui tadi kayak itu kan. Nah wali Allah Ta'ala apa yang mereka kehendaki sama dengan kehendak Allah. Itu luar biasa sudah. Kehendaknya sama dengan kehendak Allah. Wasallallahu alaihi wasallam jami'a min Qur'an wa ilmi maka tercabutlah semua ilmu dan hafalan Qur'annya daripada hatinya. Alim fikih Qur'an hafal bilang hafalan berataan gara-gara mengiktiraf lawan si wali tadi. Gara-gara mengiktiraf alim dalam itu fikih hafal kita beberapa jilid hafal kita Quran hafal di mana wali yang diikrar ini adalah wali Allah. Wa ta'ala ta'amal syadidan dan dia mencela akan dirinya dengan celaan yang bersangatan. Jadilah dia seperti orang yang hilang ingatan mencela dirinya baik orang kegilaan lagi. Tumazal kasun laksana Syekh Abdul Khaliq kemudian ziarah pada itu tahun oleh Syekh Abdul Khaliq kepada alim fikih tadi. Lalu ada seorang alim Abdul Khaliq berilang informasi dengan ahli fikih namanya kegilaan. Falamma alima anna rasulun sidin wali juga. Maka Syekh Abdul Khaliq mengetahui bahwasanya semua ilmunya tercabut. Wah ini Tuhan balik. Ilmunya tercabut, Qurannya hafalnya habis hilang. Tahu sih wali juga kan. Raja ila qabrin Nabi Hud wa tushqa'u bihi ayyarda al-faqih masui bagimu. Nah kemudian Sidin mengajak ziarah ke kubur Nabi Hud dan berkat karamat daripada Nabi Hud mudah-mudahan ilmunya dikembalikan ilmu fikih tadi sesuatu yang dicabut daripadanya. Wa lil faqihna saribun minhu dan kembalilah bagi alim fikih tadi ilmu-ilmu yang hilang daripadanya. Umatnya kan artinya Allah memberikan contoh lawan kita supaya jangan mengiktiraf lawan si wali. Karena itu bisa menyebabkan tercabutnya ilmu yang ada di dalam hati kita. Namun sudah kita tahu si itu wali, jangan diiktiraf. Banyak orang sudah mengatakan si itu wali, jangan wali mengiktiraf. Kecuali si itu kada diketahui wali. Orang kada sepakat si itu wali. Itu kita sampai juga ada besar begitu. Apalagi besar begitu wali. Nah itu keramat daripada Ahmad bin Abdul Rahman As-Saqqafi. Orang yang mengiktiraf Sidin hilang ilmunya. Ada lagi Ahmad bin Abdul Rahman Al-Mashhur Bishahabuddin. Ahmad juga ngaran Abdul Rahman di gelarnya masyhur. Wali Allah Ta'ala juga. Annahu kana lahu ittila'un ala ahli al-qubur wa ma hum 'alaihi min azabi wa
yang mendapat kenikmatan yang bahagia. Nah, tahu sidin ziarah kubur, sidin ini dapat siksa. Ini orang dapat nikmat. Ini orang sedang sedih dalam kubur. Ini orang sedang gembira dalam kubur. Ahmad bin Abdurrahman al-Mashhur. Keramat sidin. Apabila sidin ziarah kubur, melihat sidin orang nanti dalam kubur. Wakila li Ahmad bin Abdurrahman, ada orang dekat pun lawan sidin bil qabr Imam Ahmad bin Isa, terhadap kuburan Imam Ahmad bin Isa. Innahu laisa bi qabri haqiqah, bahwasanya tiada dengan kuburnya itu yang sebenarnya. Jadi ada orang yang bertakun lawan Ahmad bin Abdurrahman tentang kubur Ahmad bin Isa. Jadi itu orang tadi masalah kubur itu kada jujur, masalah siksa itu kada jujur. Jadi orang tadi fazalahu maka beliau menziarahi kuburan Ahmad bin Isa tadi. Melihat orang di dalam kubur. Wa huwa yaqul, dan sidin berkata, ijtama'tu bi ruhiyya Imam Ahmad bin Isa. Ujar sidin, aku bertemu dan berkumpul dengan roh Imam Ahmad bin Isa. Ziarah kubur sidin bertemuan dengan roh sidin. Masuk ke alam gaib. Ini Imam Ahmad bin Abdurrahman al-Mashhur. Wasa'atu an qabrihi hal huwa hadza haqiqah, dan aku tanyakan daripada masalah kuburnya, adakah dia ini sebenarnya? Faqala na'am, maka Imam Ahmad bin Isa menjawab, benar, masalah kubur itu adalah sebenarnya. Orang yang di dalam kubur itu mendapat siksa sebenarnya, dan orang yang di dalam kubur itu mendapat nikmat sebenarnya. Ujar Imam Ahmad bin Abdurrahman. Ini keramat daripada Ahmad bin Abdurrahman sendiri. Kamu bisa bertemu dengan roh-roh orang yang sudah meninggal dunia. Nah, seandainya kita nanti itu juga berisi keyakinan melihat apa nanti dalam kubur, niscaya kita ini rajin dalam beribadah, niscaya rajin dalam hadir untuk ilmu. Kenapa? Melihat apa-apa yang sudah di dalam kubur. Cuma kita ada melihat. Nah, itulah kelemahan kita. Orang-orang yang luar biasa itu dilihatkan oleh Allah, sehingga keyakinan mereka itu sangat kuat, sehingga menyebabkan ibadah mereka itu sangat kuat. Kenapa? Karena dilihatkan. Kita ini karena dilihatkan lalu kada dikuatkan. Buktinya ya kita tadi mulai kita beribadah karena kita akan kuat. Orang-orang yang kuat itu seperti itu melihat neraka lalu ibadah kuat. Seandainya kita mengetahui apa yang mereka ketahui, insya Allah kita ibadah terus, cuma pengetahuan kita ada seperti pengetahuan mereka. Jadi wajar orang-orang yang bahari itu sehari tamat Quran, memang mereka itu sangat kuat keyakinan mereka. Ada yang 1000 rakaat daripada saking kuatnya. Hingga di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan segala perkara kita dan selamatkan Allah dari berkat rahmat Ahmad bin Abdurrahman al-Mashhur dan Ahmad bin Abdurrahman as-Sabah. Jadi sedikit pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya hari Sabtu kita sama-sama melaksanakan acara Maulid Nabi, ceramah Kiai Haji Muhammad Yanur. Dan mungkin ini pertama kali orangnya mungkin banyak. Dari awal-awal kita di sini
seorang guru akan masuk guru besar lah itu dalam bidang berceramah. Kemungkinan kan orang yang banyak biasa. Ini pertama kali mungkin ada kekhawatiran dalam hati kita karena banyaknya mungkin nanti undangan di luar datang, lalu banyak ada kekhawatiran di hati kita. Macam-macam itu kalau ini. Nah, jadi sebenarnya itu kadang-kadang supaya hilang kekhawatiran itu kadang-kadang sebenarnya kalau kita akun, ada akun, jadinya nanti. Nah pertama, menghantar kadang mayu banyak ibu nasi bungkus. Nang merasa bilang duit, nang merasa banyak pilihan beli, banyak ibu kan, 50 bungkus misalnya. Insyaallah ayo. Jalan pertama adalah jalan kedua. Jalan kedua, kita mau utamakan undangan yang di luar daerah sampai yang Anang, sampai yang pinggiran, kalau 17, hadir kayak super bersama. Jadi itu misalnya datang buahnya tepung manis misalnya, agar disampaikan dari tangan misalnya. Kita utamakan buahnya. Artinya apa? Ya kita kan usahain sih bungkus dulu nanti. Apabila orang mengeluarkan habis sudah mayu, ada sisanya, ada dari kita ini kan tuan rumah. Kita ini sebagai tuan rumah, maka kita menghormati pendatang. Ada dekat, ada jadi masalah. Karena memang kita tuan rumah. Nah itu jalan yang kedua. Kita utamakan orang dulu untuk kita di sini. Kekayaan dulu. Kok jalannya lebih banyak? Nah ini dia sudah plastik kaki yang boleh. Jalan yang ketiga, supaya jangan hilang kekhawatiran. Jalan yang ketiga yaitu kita misalnya sudah bersedia nasi bungkus anggaplah 3.000 misalnya. 3.000 ini kita tambah pandai. Jadi habis nasi suruh pandai. Asal ada di dekat pandai, ya sudah. Nah itu jalan yang ketiga sudah. Jadi insya Allah dengan 3 jalan ini insya Allah main aja. Nah kalau masalah parkir, kita lihat orang-orang yang besar kayak masalah parkir supaya jangan takutkan. Makanya dulu masalah parkir ini karena awalnya dirapatkan. Kenapa? Karena orangnya aja langsung menjadi parkir. Orang yang jadi parkir itu dari awal acara sampai akhir acara tugasnya menjaga parkir supaya orang-orang yang datang merasa aman kendaraannya. Yang ada was-was lagi, apalagi ini hanya bongkar kendaraan. Dirinya ada yang sudah tukang parkir. Makanya harus dirawatkan parkir ini. Nah penjaganya siapa? Itu karena ini kan tahu mendengar cara parkir apa. Tapi berkahnya insya Allah bisa banyak tukang parkir, ada banyak ada para kawan guru. Jadi tukang parkir ini menjagakan kendaraan orang supaya kendaraan rapi. Kalau kita soal parkir soal aja lain yang susah namanya. Parkir aja nih parkir itu yang penting kampung dulu. Nah lain artinya parkir itu kan juga parkir dari awal acara sampai ujung acara ini meneliti tentang kendaraan orang. Kalau ada yang bilang dulu di atas. Nah itu tuh tapi alhamdulillah semua parkir ini sudah ada. Kalau di sana kan Bapak Ahmad Sulaiman yang memandu. Kalau di situ anak buah bupati. Kalau dia anak buah bupati, pas saya bupati punya sudah tahu mana anak saya juga tahu dulu.
tuan rumah. Itu intinya. Intinya bukan ideologinya, melihat relawan tukang ada keperluan itu kan dia minta tolongnya. Aku jadinya anak dipamin, nah mana peralatan tukang jaminan. Nah ini relawan nih memang bawa nih. Relawan jangan kerjaan lain karena sudah tugasnya sebagai petugas. Namun hendak kayaknya ada saatnya di pasar beras ada kemudian ayo situ urusan lagi kamu parkir dulu di muka semua itu ibarat itu parkir mau masjid. Ada saatnya kayaknya ada saatnya kita ada kalau parkir ya kayaknya bagi parkir pun ada kalau parkir kayaknya ada saat-saatnya yang dilakukan itu mengenai kepada kayaknya ada acara nilai pasar beras. Nah itu tugas pasar beras pulang itu memarkir dan itu tahu pulang aja duduk dapat nasi selesai cuma hendak parah iya langsung itulah langsung itulah. Nah kemungkinan saya seolah tentang seperti itu menghilangkan kekhawatiran. Jadi hendak mengelilingi kawasan jalan mungkin kita di parkir ambulan atau kita mengumpul nasinya situ kayaknya situ kayaknya juga plastiknya situ juga buat ada yang menanamnya ngambilnya ada pokoknya tapi tangannya sedikit buat dunia langsung mulai plastiknya itu kali-kali lagi ketika usahanya menghadap ke tahun kainan. Jadi mungkin tahun akan datang misalnya nih perencanaan tahun akan datang misalnya akan mengundang bersama. Nah bisa aja. Nah ini istilah kita tuh lah diundangin, istilah diundangin diadakan apa? Kalau itu kok orang yang mengundang guru besar diundangi video kita. Ayo kita bertapak kita seorang. Misalnya, ayo kita bertapak kita seorang. Orang kampung dan misalnya ya seikhlasnya. Nah itu orang kawan mengundang guru besar itu nah seperti itu. Sebenarnya ada satu perkumpulan pakar tahun ini. Jadi tahun kainan kejadiannya tahun ini sudah berencana. Nah itu bisa terjadi. Apabila ada seperti itu banyaklah terjadi kekhawatiran.